Halo moviegoers, kembali lagi bersama saya Tami. Di sini akan mereview film Indonesia yang baru saja rilis berjudul Cek Toko Sebelah 2 yang diperankan oleh Ernest Prakasa dan Laura Basuki. Bercerita tentang kisah cinta Erwin yang diperankan oleh Ernest Prakasa dan Natalie yang diperankan oleh Laura Basuki yang telah berpacaran selama 2 tahun dan akan merencanakan untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi niat mereka itu dihalangi oleh orang tua dari atau ibu dari Natalie sendiri, dikarenakan status ekonomi dari Erwin dan juga trauma masa lalu yang pernah dialami oleh ibu dari Natalie ini. Beberapa hal yang saya suka dari film ini, saya suka bagian dimana si Erwin ini stay di lokasi dimana mobil dari Natalie ini sedang mogok. Dia tetap menemani si Natalie di tengah malam walaupun terkena hujan. Itu bagian yang cukup saya suka sih. View pemandangan dari film ini pun cukup bagus ya, dimana seperti kita lihat di warung kecil di pinggir pantai dan juga bukit di dekat pantai di sana juga view-nya cukup bagus menurut saya. Saya suka bagian itu sih, bagaimana film-film seperti ini dapat memanjakan mata penonton yang menonton film ini. Premis dari film ini sudah banyak sebenarnya dipakai di film-film romansa lainnya, yaitu mengenai kisah cinta dua orang yang dihalangi oleh salah satu oleh karakter lain dengan alasan kondisi ekonomi atau lain sebagainya lah. Memang secara premis memang ceritanya ini udah cukup biasa kita dapatkan di film-film romansa pada umumnya lah. Plot dari cerita ini cukup bagus menurut saya. Seperti istrinya Johan yang tidak ingin punya anak, tetapi di film ini diperlihatkan bagaimana dia dibawa untuk mencoba untuk mengasuh anak. Bagaimana rasanya punya anak, walaupun pada akhirnya di film ini si istrinya Johan tetap kekeh untuk tidak ingin mempunyai anak. Tapi saya suka bagaimana film ini berusaha untuk memperlihatkan seseorang yang tidak ingin memiliki anak diberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana rasanya untuk punya anak, bagaimana bahagianya ketika kita punya buah hati di rumah. Menurut saya itu cukup bagus sih penggambaran dari karakter tersebut. Komedi di film ini menurut saya cukup bagus sih, dapat membuat si isi bioskop tertawa dengan punchline dari karakter-karakter yang ada di film ini. Menurut saya sendiri, saya paling suka di bagian pada saat studio foto tentang ular dan anjing. Itu scene komedi yang paling saya suka sih di film ini. Tentang foto prewed yang diambil oleh kokonya Erwin yaitu Johan. Di sini di akhir film itu diperlihatkan hasil dari foto-foto tersebut. Saya suka sih bagian itu. Di mana foto-foto itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan foto prewed yang diambil dengan si Michael Sebastian yang dipilih oleh ibunya si Natalie ini. Saya suka sih bagian itu, dimana foto-foto prewed itu diambil dari latar dari tempat dimana mereka untuk pertama kalinya ketemuan gitu. Konflik dari film ini cukup sederhana, yaitu tentang ibu dari Natalie yang sebenarnya tidak menginginkan pernikahan antara si Erwin dan Natalie dikarenakan kondisi status ekonomi dari Erwin itu sendiri. Untuk konfliknya ini memang cukup sederhana sih, tetapi menurut saya di film ini dapat dikemas dengan baik dan juga dapat menyinggung beberapa isu sosial sih tentang harta gono gini, tentang perselingkuhan. Menurut saya itu cukup bagus sih di film ini. Bagaimana ibunya dari Natalie ini juga berusaha untuk mencari tahu tentang latar belakang dari Erwin ini sendiri. Menurut saya itu udah cukup biasa sih di film. Ibunya Natalie ini mengetahui bahwa latar belakang dari keluarga si Erwin ini, yang tentang si Koko dari Erwin ini seorang pecandu narkoba, terus ayahnya seorang pengangguran, dan di sini si Erwin juga berbohong sih mengenai latar belakang dari keluarganya. Ada beberapa hal yang agak kurang saya suka sih dari film ini, tentang
keputusan Erwin untuk meninggalkan tawaran kerja yang diberikan kepadanya, yaitu ke Singapura. Dia justru membatalkan itu hanya demi pernikahan dengan si Natalie. Dan di sini pun tidak dijelaskan, menurut saya tidak terlalu terjelaskan alasan kuat dari si Erwin kenapa dia memilih untuk meninggalkan pekerjaannya, tawaran kerjanya itu dibandingkan dengan pernikahan dengan si Natalie. Saya juga tidak terlalu suka bagaimana si ibu dari Natalie ini berubah pikiran hanya dengan satu kali perbincangan dengan papanya si Erwin. Menurut saya terlalu cepat sih. Kenapa tidak dibikin di sepanjang film ini diperlihatkan bagian-bagian yang dimana dapat menyentuh hati si ibunya Natalie ini, sehingga nanti di akhir justru dia dapat tersadarkan bahwa apa yang dipikirkannya selama ini adalah salah. Menurut saya itu jauh lebih baik sih dibandingkan dengan berubah pikirannya hanya dalam satu kali perbincangan dengan papanya Erwin. Untuk skor dari film ini menurut saya kasih 7 dari 10 sih. Untuk kekeluargaan dapat bagaimana di film ini berusaha untuk mengubah pemikiran seseorang yang awalnya tidak ingin punya anak, tetapi dia diberikan kesempatan untuk merasakan punya anak. Di sini cukup bagus sih menurut saya, tentang status ekonomi dari keluarga laki-laki yang di bawah dari keluarga si perempuan. Itu udah biasa sih di film-film romansa. Palingan yang agak minus di sini adalah bagaimana si ibunya dari Natalie berubah pikiran hanya dalam satu perbincangan bersama si papanya Erwin. Itu agak kurang sih menurut saya. Dari segi komedi cukup bagus, dapat membuat penonton tertawa. Dari segi drama percintaan pun menurut saya sudah cukup bagus lah menurut saya. Mungkin itu saja sih review dari saya. Jika ada perbedaan pendapat atau ada hal-hal yang menurut kalian saya kurang terjelaskan di sini, dapat kolom di komentar ya teman-teman. Sekian review dari saya, sampai jumpa di review film berikutnya.